Dari sini kelihatan bahwa Demokrat jadi panik, sedangkan Nasdem jadi kebingungan. Hebat juga ya Sandiaga Uno, baru selentingan soal diusung oleh PKS jadi bakal cawapres Anies sudah bikin gejolak di koalisi perubahan. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sandiaga Uno makin hari makin populer semenjak diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) pada bulan Desember 2020 silam. Sepertinya Sandiaga ini sangat cocok dengan jabatannya ya. Punya pengalaman mendalam di dunia bisnis dan tentunya punya jaringan bisnis yang luas. Sebagai pengusaha, Sandiaga mestinya juga sangat terbuka dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Ini jabatan bukan main-main loh. Waktu itu dampak pandemi sudah terasa. Tugas Sandiaga sangat berat. Sandiaga termasuk menteri yang populer karena sering berkeliling ke berbagai daerah. Juga sering sekali bertemu dengan masyarakat, terutama pelaku di industri pariwisata, ekonomi kreatif, juga UMKM terkait ya. Ada jutaan jiwa yang bergantung pada kebijakan-kebijakan Menteri Parekraf untuk bangkit dari dampak negatif pandemi. Sandiaga yang selalu energik, yang suka jogging dan berenang, makin cocok dengan jabatannya. Sandiaga selalu mendapat sambutan hangat di mana-mana. Selalu bisa memberikan semangat agar industri pariwisata segera bangkit. Waktu baru dilantik, pastinya keberadaan Sandiaga masih diragukan ya. Namun akhirnya Sandiaga bisa membuktikan kinerjanya. Misalnya adanya program Indonesia Spice Up the World untuk mempromosikan rempah-rempah Indonesia ke dunia. Tentunya juga mempromosikan makanan Indonesia yang nantinya berkaitan dengan wisata kuliner ya. Ada pula berbagai workshop dan festival yang digelar oleh Kementerian Parekraf untuk membangkitkan ekonomi. Lalu ada pula keterlibatan Kementerian Parekraf di penyelenggaraan MotoGP Indonesia di Mandalika, hingga melejitnya kinerja pariwisata Indonesia di peringkat dunia. Waktu itu pada tahun 2022, Indeks Daya Saing Pariwisata dan Travel yang dirilis oleh World Economic Forum menunjukkan kenaikan peringkat Indonesia dari ranking 44 menjadi ranking 32 dunia. Dan itu dicapai di tengah pandemi ya, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Nah, dari segi politik, tentunya Sandiaga mendapatkan banyak hasil positif. Makin populer, makin punya banyak prestasi, punya rekam jejak yang positif, punya banyak penggemar, pendukung, dan jaringan di daerah pun juga makin luas. Artinya, Sandiaga makin gampang untuk mendapatkan atau menggalang basis massa. Pilihan pun makin terbuka ya. Apakah Sandiaga nantinya mau jadi pejabat publik lagi, atau mau memimpin daerah lagi, atau jadi wakil rakyat, atau bahkan nyapres atau nyawapres ya. Peluang-peluang itu makin terbuka. Oleh sebab itu, manuver yang dilakukan oleh Sandiaga langsung jadi pemberitaan media. Misalnya, ada selentingan bahwa Sandiaga akan pindah dari Gerindra ke P3. Nah, itu kan jadi rame ya. Lalu Sandiaga terlihat akrab sekali dengan PKS. Hadir dalam acara PKS pada awal April lalu. Disambut oleh Presiden PKS hingga ada teriakan, Sandi Wakil Presiden dan Anies Sandi dari para kader PKS. PKS kemudian menegaskan keinginan mereka untuk mengusulkan nama Sandiaga sebagai alternatif bakal cawapres pendamping Anies. Pastilah PKS mau mengusung Sandiaga ya, karena bisa dibilang jadi paket komplit. Popularitas ada, bahkan jauh lebih baik ketimbang tahun 2019, prestasi ada, banyak yang bisa disebutkan, dan tentunya modal pun ada. Paket lengkap ya, bahkan bisa dibilang jauh lebih lengkap ketimbang Anies. Namun, rekan-rekan koalisi PKS di koalisi perubahan, yakni Nasdem dan Demokrat, punya pendapat lain ya. Demokrat dengan lantang langsung menolak Sandiaga. Andi Arief, Ketua Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Demokrat dengan tegas dan jelas menyebut tidak mau menerima Sandiaga sebagai bakal cawapres Anies. Bahkan untuk membahas pun, Demokrat enggak mau. Alasannya macam-macam, dari menyebut bahwa Sandiaga bukan bagian dari figur perubahan, sampai menyebut
banyak yang sudah jadi korban pengkhianatan Sandiaga. Tidak ketinggalan Andi Arief menegaskan juga bahwa Demokrat tetap dengan usulannya, yakni AHY sebagai cawapres Anies. Kita pun paham bahwa dibandingkan dengan Sandiaga Uno, AHY kalah jauh. Apalagi kalau bicara soal pengalaman dan hasil kerja, emangnya ada yang bisa disebut dari AHY yang bakal bisa mengalahkan Sandiaga? AHY dipastikan langsung tenggelam jika sampai harus bersaing head to head dengan Sandiaga. Bagaimana dengan Partai Nasdem? Kalau Nasdem ini saya kira gaya penolakannya itu tergolong kocak ya, lucu ya. Seperti apa ya, malu-malu kucing gitu. Nasdem memperingatkan PKS untuk berhati-hati dalam membicarakan tentang figur bakal calon cawapres. Bahwa tidak elok membicarakan soal pengusungan Sandiaga sebagai bakal cawapres Anies. Karena Sandiaga ini kader partai lain. Nasdem kemudian memperjelas bahwa soal Sandiaga secara etika tidak pas untuk dibicarakan karena Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat ini juga sedang mau maju nyapres. Loh, Nasdem lupa waktu pertama mengemukakan soal 3 pilihan capresnya dulu kan termasuk Ganjar Pranowo. Bukankah Ganjar juga kader partai lain? Kok baru sekarang bicara soal etika dan gak elok? Ini kayak menjilat ludah sendiri ya. Dari sini kelihatan bahwa Demokrat jadi panik, sedangkan Nasdem jadi kebingungan. Hebat juga ya Sandiaga Uno, baru selentingan soal diusung oleh PKS jadi bakal cawapres Anies sudah bikin gejolak di koalisi perubahan. Gejolak yang terjadi ini juga menunjukkan bahwa walaupun sudah ada piagam koalisi yang sudah ditandatangani oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat, lalu katanya soal cawapres diserahkan kepada Anies untuk memilih, namun ternyata persoalan cawapres ini masih jadi persoalan yang sangat-sangat alot untuk diselesaikan. PKS terlihat sangat cair, sangat terbuka dalam pilihan cawapres. PKS sangat welcome ya jika kemudian Sandiaga bergabung jadi kader PKS. Karena kabarnya kan Prabowo Subianto sendiri tidak melarang Sandiaga jika mau pindah partai. Nasdem sendiri ketika koalisi bergolak dengan kemunculan Sandiaga, Nasdem lalu bicara soal kriteria cawapres Anies. Nasdem mengakui adanya kelemahan Anies di daerah-daerah tertentu. Ada 7 provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya, bakal cawapres Anies itu harus bisa mengisi kelemahan Anies di sana, khususnya di Jatim dan Jateng. Dan idealnya menurut Nasdem, cawapres itu berasal dari kalangan NU, Nahdlatul Ulama. Selain itu, pendamping Anies haruslah orang yang punya pengalaman di pemerintahan, agar nanti bisa berkolaborasi dengan Anies membangun perubahan. Kayaknya Sandiaga Uno sudah sangat cocok ya dengan kriteria yang disebut Nasdem ini. Jateng dan Jatim ya jelas wilayah kerjanya Sandiaga juga sebagai seorang menteri. Sandiaga kan pernah menyatakan bahwa keluarganya itu NU dan hubungannya juga cukup akrab dengan NU. Bahkan oleh seorang putri pendiri NU, Sandiaga disebut sudah cocok jadi capres 2024 loh. Dan sekarang Sandiaga sudah punya banyak pengalaman di pemerintahan. Jadi seorang menteri yang sejauh ini aman ya, nggak ada selentingan bakal dicopot karena nggak kompeten. Sebagai menterinya Jokowi, Sandiaga kerja keras loh. Prestasinya sudah banyak. Kurang apa coba? Yang kurang, saya kira adalah fleksibilitas partai-partai di koalisi perubahan dalam menerima alternatif bakal cawapres Anies, khususnya Demokrat yang masih kekeh mengajukan AHY. PKS masih cukup fleksibel, sedangkan Nasdem sepertinya mau ngatur sendiri tapi tetap nggak mampu untuk mengendalikan Demokrat. Jadi ya nggak bakal ketemu. Kemunculan Sandiaga menjadi buktinya ya. Kita lihat saja perkembangan kekakuan dan kementokan soal cawapres Anies ini ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura emang juara.